Yakinlah, FIFA Matchday di bulan Oktober akan semakin menurun dari peringkat 117 menjadi peringkat 119 sekarang. Memang benar, kita hanya perlu duduk-duduk sambil mengelap sepatu Indonesia. Kembali ke kekuatan sejati, tidak ada yang perlu diributkan. Fakta bahwa level sepak bola Vietnam terkadang berada di peringkat 100 besar FIFA, berada di atas Thailand, sungguh mengejutkan dan ada sesuatu yang sedikit salah. Pelatih ini tidak memahami orang Vietnam sehingga ia merekrut pelatih bahasa Vietnam. Mari belajar tentang bahasa Korea. Timnas Vietnam sekarang alami penurunan signifikan di ranking FIFA. Pasalnya mereka alami 2 kekalahan di pertandingan FIFA Matchday. Kegagalan saat melawan Rusia dan Thailand menjadi pukulan telak terhadap persepakbolaan Vietnam. Dan sekarang mereka semakin tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Thailand. Hal inilah yang membuat fans Vietnam pun semakin merasa kecewa. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Yakinlah, FIFA Matchday di bulan Oktober akan semakin menurun dari peringkat 117 menjadi peringkat 119 sekarang. Memang benar, kita hanya perlu duduk-duduk sambil mengelap sepatu Indonesia. Kemampuan masyarakat Vietnam sudah habis, tidak bisa lagi. Bentuk tubuh dan kekuatan fisik kita semua sudah hilang. Itu sudah mencapai batas maksimal sepak bola Vietnam. Kita tidak boleh berharap banyak. Sepak bola Vietnam sulit dijangkau, harus melihat kenyataan. Vietnam sebaiknya melihat Indonesia dan Thailand dengan kebijakan naturalisasi pemain agar saat bersaing dengan tim-tim kuat tidak terlalu minder. Saya pikir ini aneh bagi para pemain Vietnam. Setelah terkenal selama beberapa tahun, ketika mereka punya cukup uang, mereka tidak bisa lagi mempertahankan performanya, tidak lagi punya determinasi dan kemajuan. Jika kita mengikuti momentum ini dalam sepak bola Vietnam, kita akan bergabung meja yang sama dengan Laos dan Kamboja, dan kemudian pertandingan dengan Thailand. Jika mereka memiliki semua pemain, mereka mungkin harus menggunakan truk untuk mengangkut bola. Vietnam semakin terpuruk dan kini hanya bisa menjadi penonton menyaksikan Indonesia dan Thailand. Di Asia Tenggara, Vietnam pada akhirnya akan melampaui Malaysia, apalagi Thailand dan Indonesia. Dari dulu menjadi kekuatan nomor 1 di Asia Tenggara, kini begitu tragis dan menyakitkan. Tidak ada lagi yang menonton sepak bola. Harus dikatakan meningkat dengan cepat tetapi tidak turun. Dari 95 menjadi 116 sangat menyedihkan. Meningkat tetapi harus dikatakan turun. Saya sangat sedih karena Vietnam tidak bermain sepak bola dengan baik. Tidak hanya dalam beberapa pertandingan terakhir. Peringkat 146 memang sesuai dengan kekuatan tim Vietnam. Menjadi bos seperti itu masih tidak realistis. Park Hang-seo adalah penjahat, mengalahkan pemain selama 5 tahun berturut-turut. Tidak ada faktor baru, sial. Semua pemain punya istri dan berkeluarga. Itu menjadi limbah. Sekarang kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa sepak bola putra Vietnam adalah sekelompok pecundang. Dan kepemimpinan sepak bola Vietnam sangat buruk. Mengapa orang-orang ini tidak merasa terhina dan mengundurkan diri? Hanya dalam 1 tahun sampai turun 21 peringkat, 30 tahun kemudian, apakah akan masuk 100 besar? Kenyataannya periode emas dikaitkan dengan penampilan Quang Hai dimulai sejak Quang Hai pergi ke luar negeri dan kehilangan performanya. Tidak ada yang tersisa di sepak bola Vietnam. Tuan Park juga melihatnya dan memutuskan untuk pergi. Kembali ke kekuatan sejati, tidak ada yang perlu diributkan. Fakta bahwa level sepak bola Vietnam terkadang berada di peringkat 100 besar FIFA, berada di atas Thailand, sungguh mengejutkan dan ada sesuatu yang sedikit salah. Pelatih ini tidak memahami orang Vietnam sehingga ia merekrut pelatih bahasa Vietnam. Mari belajar tentang bahasa Korea.